Dan dijawab dengan anggukan pasti oleh keduanya. Melihat kakek Panca sudah berjalan menjauh, ketiganya sontak lari mengejar, takut tertinggal. Perjalanan diawali menuju arah timur hutan, ditemani oleh rintik hujan yang membuat perjalanan semakin mencekam. Semakin lama mereka berjalan, rintik hujan pun semakin lebat. Mereka berniat memakai jas hujan, tapi tidak enak oleh kakek Panca, karena mereka hanya membawa 3 jas hujan saja. Tapi ada yang aneh dengan kakek Panca saat ini. Walaupun rintik hujan semakin lebat, tapi baju yang ia pakai sama sekali tak basah. Kalian pakai saja jas hujan yang kalian bawa. Aku tidak butuh, ujar kakek Panca, sembari terus berjalan dengan asap rokok yang masih mengepul walaupun terkena air hujan. Ketiganya berhenti sejenak, kemudian saling melirik satu sama lain. Lagi-lagi mereka tertangkap basah sedang memikirkan kakek Panca. Dia bisa membaca pikiran kita, ujar Randy, dan mendapatkan senggolan dari kedua temannya. Mereka tak ingin ketahuan lagi jika sedang membicarakan kakek-kakek. Ketiganya bergegas mengambil jas hujan dari tas yang dibawa Agung, kemudian memakainya, dan kembali berjalan menyusul kakek Panca. Jalan yang mereka lalui saat ini sangat licin, karena rintik hujan yang tak kunjung reda. Ditambah rambatan akar pohon yang memenuhi jalan, yang kapan saja bisa membuat mereka tersandung. Mau tidak mau mereka harus menyorotkan headlamp hanya ke jalan yang mereka injak. Kemudian Randy yang berada di paling belakang menyeletuk. "Kok kakek Panca nggak kita kasih senter dari tadi?" ujar Randy sembari membelalakan matanya. Sontak Agung dan Firman menoleh ke arah Randy bersamaan. Kemudian beralih menoleh ke arah kakek Panca bersamaan pula. Dilihatnya kakek-kakek itu sedang berjalan biasa saja, seperti tak kekurangan apapun. Mereka kaget, pasalnya tak mungkin orang bisa berjalan di hutan malam-malam tanpa senter. Apalagi dalam keadaan hujan seperti ini, yang tentu saja akan mengurangi jarak pandang. Apalagi dia seorang parubaya, pasti penglihatannya sudah mulai berkurang. "Tenang saja, aku masih bisa melihat jalan ini dengan jelas," ujar kakek Panca tiba-tiba. Iya kek, jawab ketiganya bersamaan. Ketiganya hanya saling pandang dan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Kakek-kakek itu akan selalu tahu apa yang ada di pikiran mereka. Kini pikiran ketiganya penuh dengan pertanyaan tentang siapa kakek Panca. Kenapa dia bisa tahu di mana Jaka berada dan dengan sukarela mengatur mereka menebus hutan. Hujan-hujan begini, kenapa dia bisa membaca pikiran orang? Rokok yang tak padam serta baju yang tak basah walaupun terkena air. Bahkan dia tak kelihatan capek menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk ukuran orang tua seperti dia. Bahkan kami yang masih muda saja kewalahan menyeimbangkan langkah agar tidak ketinggalan. Dia sebenarnya manusia atau bukan? Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan dalam pikiran kalian. Suatu saat kalian akan mengetahui semuanya, tetapi bukan dari mulutku, ujar kakek Panca. Yang pasti aku tak punya niat jahat sedikit pun, dan mengantarkan kalian adalah salah satu tugasku. Tambahnya sembari terus berjalan tanpa menoleh. Mendengar itu ketika pemuda tersebut terlihat salah tingkah, sembari sesekali menggaruk tengkuk mereka yang tak katal. Sudah kuduga, celutuk Randy. Dia sudah tahu, pasti kakek Panca akan menjelaskan setiap kecurigaan-kecurigaan yang ada di pikiran mereka. Ucap Firman dan Agung bersamaan, sembari meletakkan jari telunjuk di depan mulut mereka, tanda menyuruh diam. "Iya kek, kami minta maaf sudah menaruh banyak kecurigaan sama kakek. Kami juga berterima kasih karena kakek mau mengantarkan kami mencari Jaka," ucap Firman hati-hati. Namun kakek-kakek itu tak menjawab dan hanya terus berjalan. Hampir 1 jam mereka berjalan. Kini hujan sudah reda dan mereka sudah melepaskan jas hujan yang mereka pakai. "Kek, apakah bisa istirahat sebentar?" ujar Firman yang mulai kelelahan. Mendengar itu kakek Panca lalu berhenti berjalan, tapi lagi dan lagi dia tak menoleh. Ketiganya merasa lega karena beristirahat barang sebentar saja. Mereka mengeluarkan air minum lalu meminumnya untuk melepas dahaga. Tak lupa mereka menawarkan air minum untuk kakek Panca, namun ditolaknya dengan alasan tidak haus. Baru sebentar ketiganya duduk di akar pohon untuk meluruskan kaki. Tiba-tiba kakek itu sudah mengajak berjalan. "Cepat, waktu kita tidak banyak. Kalian tidak boleh lemah, ini baru awal. Di depan sana masih banyak yang harus kalian hadapi," ujarnya, lalu kembali menyesap rokok yang berada di tangannya. Bahkan rokok itu tak berkurang barang sedikit pun, walau sudah menyala dari mereka bertemu. Mau tak mau mereka harus melepas zona nyaman mereka dan kembali berjalan. Baru 5 menit berjalan, tiba-tiba, wush, angin kencang tiba-tiba berhembus bersamaan dengan bau bangkai yang begitu menyeruak ke rongga hidung. Bau yang tidak bisa dijelaskan, tidak seperti bau bangkai tikus atau ular yang sering mereka temui di kota. Kali ini baunya lebih tajam dan mampu mengobrak-abrik perut siapapun yang menciumnya. Suara hewan malam yang menemani perjalanan mereka,
seketika hilang bersamaan dengan datangnya bau bangkai. Bahkan bulu kuduk ketiga pemuda tersebut ikut berdiri, mengingat pesan kakek Panca sebelum memulai perjalanan. Kakek Panca yang berjalan paling depan sontak berhenti dan mengangkat tangan ke udara tanda mengomando mereka agar ikut berhenti. "Tutup mata kalian," perintah kakek Panca. Dengan terpaksa mereka berhenti dan menutup mata sesuai perintah kakek Panca. Mereka menyingkirkan rasa takut yang sebesar gunung itu, menguatkan hati mengingat Jaka yang harus segera diselamatkan. Saat setelah mereka menutup mata, Agung merasa dari kaki sampai ke bagian badannya seperti dililit ular besar. Tangannya tak bisa digerakkan karena takut terlilit. Namun di bagian wajah, dia merasa ada tangan dingin dan kasar yang menyentuh wajahnya, serta hembusan nafas tepat di depan hidungnya. Deru nafas itu sangat bau seperti bau bangkai. Sekuat tenaga ia menahan gejolak dalam perutnya yang minta dikeluarkan. Sementara Firman merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhnya, seperti kelabang raksasa. Makhluk tersebut merayap dari ujung kaki hingga ujung kepala dan berakhir tepat di wajah dan lehernya. Rasanya geli bercampur jijik tatkala ia merasa bahwa makhluk tersebut menyebutkan cairan yang lengket dan bau di wajahnya. Rasanya ia ingin membuka mata dan berteriak sekencang-kencangnya, lalu berlari dan Randy merasa ada seseorang yang memeluknya dari belakang, namun tubuhnya kemudian bergetar hebat kala makhluk yang memeluknya tersebut mencium tekuknya dan berhenti di telinganya, lalu tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Belum lagi tangannya terus meropa wajah Randy dan memainkan bibirnya. Napas Randy terasa sesak karena ketakutan. Tangannya seperti mengajak untuk memukul makhluk tersebut dan kakinya mengajak untuk berlari. Namun sekuat tenaga ia menahan diri untuk tetap diam. Kakek Panca, entah hal yang mengerikan apa yang ia rasakan. Hingga 5 menit berselang, semuanya masih tenggelam dalam rasa takut masing-masing. Tidak ada yang berani membuka mata bahkan untuk sekedar mengintip. Keringat sudah banjir membasahi baju dan celana mereka. Entayan doa tak henti-hentinya mereka ucapkan dalam hati, hingga tubuh yang terus bergetar dan detak jantung yang berdetak entah berapa kali lipat dari biasanya karena melawan rasa takut. Jika tidak mengingat Jaka, sudah pasti mereka menolak mentah-mentah perjalanan konyol ini. Hingga detik-detik yang mereka tunggu akhirnya tiba. Lilitan ular yang Agung rasakan perlahan melonggar. Rayapan kelabang di wajah Firman akhirnya menghilang, serta pelukan kuntilanak di tubuh Randy juga menghilang. Kini suara hewan malam kembali terdengar seperti semula. "Sudah selesai, silakan buka mata kalian," perintah kakek Panca. Ketiganya membuka mata bersama-sama dan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ketiganya ambruk ke tanah karena lemas ketakutan mengingat apa yang ia rasakan saat itu. Ketiganya membuka mata bersama-sama dengan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ketiganya ambruk ke tanah karena lemas ketakutan. Melihat itu kakek Panca hanya terkekeh. "Baru di sini kalian sudah ambruk. Gimana nanti?" ujarnya lalu memperhatikan mereka satu persatu. Sembari menunggu, kakek Panca duduk di sebuah akar dan kembali menghisap rokok di tangannya. Ia memaklumi kelakuan 3 pemuda yang pingsan dan tak berdaya di hadapannya, dan memberi mereka waktu untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Setelah 5 menit berselang, aku mulai membuka matanya, diikuti oleh Randy dan Firman. Mereka bangun dan saling memandang. Mereka hanya bergidik ngeri, mengingat kejadian yang mereka alami barusan. "Bagaimana? Kalian sudah bisa melanjutkan perjalanan atau mau kembali ke tenda?" tanya kakek Panca meledek. Mendengar itu, ketiganya menoleh ke arah sumber suara. Serentak mereka bangkit menghadap kakek Panca. "Kami akan melanjutkan perjalanan ini, Kek," ucap ketiganya dengan pasti. "Kami harus selamatkan Jaka bagaimanapun caranya," tambah Agung. Mendengar semangat para pemuda tersebut, kakek Panca lalu berdiri dan mengajak mereka kembali menyusuri hutan larangan ini. Agung mengambil tas yang tergeletak di tanah. Lalu ketiganya kembali mengikuti kakek Panca. Mereka sudah siap melanjutkan perjalanan panjang mereka. "Jangan banyak melamun," ujar kakek Panca di sela-sela langkahnya. "Baik, Kek," ujar Agung yang berada di paling depan. Di gunung, melamun adalah salah satu hal yang harus dihindari. Sangat mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh yang jiwanya kosong. Mereka terus berjalan melewati hutan yang seperti tak berujung. 30 menit berlalu. Beberapa tanjakan dan turunan sudah mereka lewati, dengan hutan yang tidak terlalu rapat seperti sebelumnya, membuat mereka tak terlalu kepayahan saat berjalan. Otot-otot kaki sudah hampir menegang, meminta diistirahatkan. Namun, kakek Panca seperti tak memiliki rasa capek. Dia terus berjalan, bahkan tanpa senter yang menerangi jalannya. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya
Agung memberanikan diri meminta kakek Panca berhenti sejenak. Namun sebelum Agung berbicara, kakek Panca sudah mengetahui isi pikiran Agung. "Saya beri waktu 5 menit, silakan istirahat," perintahnya. Mendengar itu, ketiganya tak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka tunggu. Mereka duduk di seberang tempat dan meminum air persediaan mereka bergantian. Kali ini mereka tak menawarkannya pada kakek Panca, karena sudah tahu jawabannya. Sisa waktu mereka gunakan untuk meluruskan kaki dan memijatnya. Harap-harap rasa pegalnya sedikit berkurang. 5 menit berselang, kini mereka kembali berjalan. Mereka tak ingin membuang waktu sia-sia, mengingat nyawa Jaka taruhannya. Kali ini mereka tak banyak mengobrol. Mereka lebih memilih diam dan mempersiapkan diri mereka untuk tantangan selanjutnya. Namun Randy yang berada di paling belakang merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya jelas terdengar. Namun ia tak punya keberanian walau sekedar menoleh. "Man, gantian dong, lu di belakang," ujar Randy memohon. "Aduh Ren, gua tahu yang lu denger, gua juga takut," jawab Firman memelas. "Suruh Agung aja Ren," tambah Firman. "Gung," baru Randy akan mengutarakan niatnya, namun sudah dipotong oleh Agung. "Oga, gua juga takut," lah Agung. Ternyata bukan hanya Randy yang mendengar suara itu, namun teman-temannya juga. Suara itu sebenarnya sudah ia dengar dari awal perjalanan, namun ia abaikan. Tapi kini suara langkah kakinya semakin terdengar jelas, menakutinya. "Abaikan saja, dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin mengecohmu," ujar kakek Panca. Mendengar itu, Randy terlalu cemas dan melanjutkan kembali perjalanan dengan tenang. Tak berselang lama, suara hewan malam tiba-tiba menghilang. Seperti 1 jam yang lalu saat mereka disuruh menutup mata. Bersamaan dengan itu, angin kencang datang meniup dedaunan kering. Pohon-pohon ikut bergerak ke sana kemari, mengikuti arah angin. Bau amis darah datang menyeruak. Agung dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah aba-aba untuk tantangan kedua. "Lari!" ucap kakek Panca lantang. Mereka berempat lari tunggang langgang, mencari pepohonan besar yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, kini angin mulai normal kembali, dan dari kejauhan terlihat seperti cahaya arak-arakan. Mereka terlihat membawa obor api yang diacung-acungkan ke udara. Namun, semakin mereka mendekat, ternyata wujud mereka tak seperti manusia, melainkan seperti siluman. Di paling depan kereta, kencana yang ditarik oleh 2 kuda, namun berkepala manusia atau kentaur. Di dalam kereta kencana tersebut terdapat sepasang laki-laki dan perempuan memakai baju seperti dalam film kolosal, dengan mahkota di kepala mereka masing-masing. Bisa dipastikan bahwa itu adalah raja dan ratu mereka. Sementara di belakang diikuti oleh makhluk-makhluk dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Ada yang seperti monyet dengan bulu hitam di seluruh tubuhnya, serta mata merah melotot dan kuku yang panjang dan hitam persis seperti yang dilihat Firman di percabangan jalur. Ada yang seperti kelelawar dengan sayap yang besar serta gigi yang panjang dan runcing. Ada yang seperti manusia tapi tidak mempunyai wajah. Ada manusia namun dari dada sampai ke bawahnya ular. Ada yang bermata merah dengan rambut yang tidak beraturan. Tubuhnya kurus, bahkan tulang-tulangnya sampai terlihat. Namun dari tubuhnya mengeluarkan api. Ada yang bertanduk, ada yang bermata banyak, ada yang berjalan, ada yang ngesot, dan sebagainya. Bahkan tak terhitung jenis-jenis setan yang sudah tenar di kalangan manusia, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, awe gombel, dan sebagainya. Mereka berjalan beriringan dengan obor api di tangan mereka, sembari terus mengucapkan kalimat yang entah apa artinya. Di balik pohon mereka hanya bisa tercengang, melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka menutup mulut mereka sekencang-kencangnya, agar tak mengeluarkan suara. Dada mereka terus bergemuruh menahan rasa sakit. Baju yang baru kering dari keringat 1 jam yang lalu, kini kembali basah oleh keringat dingin yang tak henti-hentinya mengucur. Mereka tidak menyangka perjalanan yang mereka susun dan rapi akan berakhir seperti ini. Arak-arakan yang mereka lihat sangat panjang, entah berapa ratus atau ribu makhluk yang mengikuti arak-arakan ini. Di sela-sela itu, ketiga pemuda itu mencari keberadaan kakek Panca, dan akhirnya mata mereka menemukan kakek-kakek itu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Tidak nampak raut wajah kaget atau takut dari wajahnya. Dia seperti biasa saja melihat hal itu. Dengan santainya dia duduk berjongkok, sembari terus menyesap rokoknya yang entah kenapa tak habis-habis. Dia seperti
sedang melihat tontonan yang begitu seri. Kadang ia tertawa melihat bentuk makhluk yang mengikuti arak-arakan tersebut. Kadang ia terlihat bingung, namun kembali tertawa. Melihat itu ketiganya semakin yakin bahwa kakek Panca bukan manusia seperti mereka. Selama menunggu, akhirnya arak-arakan yang lewat pun hampir habis dan diakhiri oleh orang yang berukuran kerdil. Mereka hanya memakai celana pendek selutut. Mereka akhirnya menghilang di kegelapan hutan. Kakek Panca keluar dari persembunyiannya, diikuti oleh Agung, Firman, dan Jaka. Mereka bernafas lega karena tantangan kali ini tak membuat mereka pingsan. Sebelumnya, seperti biasa, suara hewan malam kembali terdengar seperti sebelumnya. Kalian tahu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui kalian sedang memergoki mereka? Tanya kakek Panca dengan sorot mata tajam. Tidak, kek, jawab ketiganya gugup. Kalian akan bernasib sama seperti teman kalian, karena tujuan mereka sama seperti tujuan kalian, yaitu kampung Batu Karut. Namun, sebelum mereka datang ke sana, mereka akan berkeliling dulu mencari mangsa atau tumbal, ujar kakek Panca. Mendengar itu, ketiganya sontak membelalakan mata mereka. Itu artinya di kampung Batu Karut, mereka akan bertemu ribuan siluman dan makhluk halus. Apa yang harus kami lakukan nanti untuk melawan ribuan siluman itu, kek? Tanya aku. Kalian jangan terang-terangan melawan mereka dengan kekuatan, karena mereka bukan lawan kalian. Setiap malam satu suro, kekuatan mereka akan bertambah. Jadi lawanlah dengan kecerdikan, ujarnya lagi. Saat berada di dalam kampung Batu Karut, para siluman akan berubah menjadi manusia seperti kalian. Mereka hanya akan berubah pada saat-saat tertentu saja, tambahnya. Apakah kakek yakin kami bisa menyelamatkan teman kami? Tanya Firman pesimis. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, anak muda, ujar kakek Panca menyemangati Firman. Baik, kek, ujar Firman. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan. Agung kembali melihat jam di tangannya. Waktu kini menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit. Hawa dingin pegunungan mulai terasa, bahkan menembus jaket tebal mereka. Sesekali mereka akan menggosokkan kedua tangan mereka, kemudian menempelkannya di wajah untuk mengurangi rasa dingin. Namun berbeda dengan kakek Panca, dia berjalan dengan santainya dan hanya menggunakan baju dan celana yang tipis. Menurut penuturan kakek Panca, hanya butuh waktu 30 menit lagi untuk keluar dari hutan ini. Namun 30 menit inilah yang paling berat. Ketiganya hanya mengangguk mendengarkan penuturan itu. Mau tidak mau mereka akan melalui demi Jaka. Tak lama, suara hewan malam kembali hilang. Apakah tantangan ketiga akan segera dimulai, kek? Tanya Randy yang mulai cemas. Benar, ingat kata-kataku. Jangan melihat matanya dan berpura-puralah tidak melihat apapun. Berdoalah dalam hati, karena itu salah satu kelemahan mereka, perintah kakek Panca, dan dibalas dengan anggukan oleh ketiganya. Bau pandan mulai terasa di rongga hidung, dan mulailah bermunculan berbagai makhluk menyeramkan di sisi kanan dan kiri jalan. Ada yang tertawa cekikikan di atas pohon, ada yang terbang ke sana kemari menyeberang jalan. Bahkan ada sesosok anak kecil dengan luka di sekujur tubuhnya sedang duduk di pundak kakek Panca. Mereka tak berani melihatnya lama-lama karena takut jika sandiwara mereka terbongkar, dan lebih memilih menunduk. Dari sisi kanan dan kiri makhluk-makhluk itu mulai menyentuh tangan dan kaki mereka untuk menakut-nakuti. Hingga apa yang terjadi pada kakek Panca juga terjadi kepada ketiganya. Makhluk kerdil yang sangat menyeramkan kini tiba-tiba berada di pundak ketiganya. Keringat dingin kembali mengucur deras. Dengan wajah pucat pasti menahan takut, tapi pendirian mereka tetap kokoh. Mereka terus berjalan berharap segera sampai di penghujung hutan. Namun entah karena takut, perjalanan terasa begitu lama. Ditambah pundak mereka yang terasa pegal karena makhluk kerdil itu. Hingga akhirnya tangan hitam seperti membusuk dengan kuku yang panjang tiba-tiba keluar dari pinggir tanah yang mereka injak. Kemudian memegang kaki Randy yang berada di paling belakang. Randy kaget, sontak ia berteriak dan lari dengan kencangnya, meninggalkan kakek Panca dan kedua temannya. "Ah, setan!" teriak Randy. Melihat itu kakek Panca sontak berhenti dan menyuruh Agung dan Firman untuk mengejarnya. Semua makhluk yang mengetahui sandiwara mereka kini riuh. Suara mereka seakan memenuhi hutan ini. Namun langkah Randy terhenti saat ia dihadang oleh pocong dengan wajah yang sangat hancur. Tak hanya satu, bahkan pocong-pocong itu terus bertambah. Hingga kini Randy dikelilingi oleh para pocong tersebut.
Randy berteriak histeris, ketakutan, dan akhirnya pingsan. Agung dan Firman berhasil mengejar Randy, namun mereka tak berani mendekat ketika melihat banyak pocong di dekatnya. Mereka berdua hanya bisa mematung di tempat, menyaksikan pemandangan di depan mata. Hingga kemudian, pocong-pocong itu kini berbalik menghadap mereka berdua. Tak seperti di film-film di mana pocong akan berjalan dengan cara melompat, tapi saat ini mereka berjalan dengan cara terbang. Jarak wajah mereka kini hanya tinggal 1 jengkal saja. Wajah mereka sangat hancur dan mengeluarkan bau yang luar biasa. Keduanya terus berdoa dalam hati, berharap mereka akan segera menghilang. Namun, saat satu makhluk menghilang, maka akan datang makhluk lain, begitupun seterusnya. Karena tidak kuat, mereka berdua pingsan menyusul Randy. Di sisi lain, kakek Panca kini duduk bersila di tengah riuhnya suara para hantu-hantu itu. Mulutnya terus komat-kamit entah melafalkan apa. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda dan menancapkannya di tanah. Seketika para makhluk itu pun hilang. Tak lama setelah itu, membuka matanya dan menyadari bahwa mereka tidak berada di hutan tempat mereka pingsan tadi. Ia lalu membangunkan kedua temannya. Seperti biasa, kakek Panca akan berada di samping mereka. "Apakah kita berada di ujung hutan?" tanya Agung memulai pembicaraan. "Benar," jawab kakek Panca. "Apakah kita akan berpisah di sini?" tanya Agung lagi, dan dijawab oleh anggukan dari kakek tersebut. Kini wajah ketiganya terlihat murung, cemas, karena mulai sekarang mereka akan berjalan sendiri ke kampung Batu Karut. "Jangan cemas, aku akan membekali kalian beberapa benda yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat," ujar kakek Panca. Ia mengeluarkan 3 benda dari dalam saku celananya, lalu memberikan kepada Agung 1 benda berbentuk serbuk, 1 benda berbentuk jarum, dan 1 benda lagi berbentuk kerikil, satu persatu dibungkus oleh kain. "Saat kalian berada di situasi yang tidak aman, maka taburkanlah serbuk itu di sekeliling kalian berdiri. Maka siapapun tak akan bisa melihat keberadaan kalian. Dan di saat kalian dalam keadaan terpojok, maka lemparlah jarum-jarum ini ke arah lawan. Dan jarum ini akan berubah menjadi busur panah yang beracun. Dan mereka akan ambruk seketika. Dan saat kalian dikejar musuh, maka lemparlah kerikil itu ke arah mereka. Maka kerikil itu akan berubah menjadi bebatuan yang banyak dan besar, serta panas seperti bara api," ujar kakek Panca menjelaskan. "Saat perjalanan nanti jangan sekalipun menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Jangan pernah menerima makanan atau minuman dari siapapun, karena itu hanya tipu daya setan. Dan yang terakhir, jika di perjalanan nanti kalian menemukan percabangan jalur, jangan pernah ambil jalur ke kiri, ambillah jalur ke kanan, apapun rintangannya," ujar kakek Panca panjang lebar dan dijawab dengan anggukan oleh ketiganya. "Pergilah ke arah hutan utara hutan ini, sampai kalian bertemu sebuah gapura. Gapura tersebut adalah salah satu pintu masuk kampung Batu Karut yang paling mudah dimasuki. Dari luar mungkin terlihat seperti hutan biasa. Namun, saat kalian masuk melalui gapura tersebut, maka akan tampak sebuah perkampungan. Lalu carilah rumah dari ketua kampung tersebut. Kemungkinan besar teman kalian berada di sana," ujar kakek Panca. "Baik, Kek. Terima kasih atas semua bantuan kakek. Kami akan mengingat semua pesan kakek. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali," ucap Agung mewakili teman-temannya. Setelah berterima kasih dan berpamitan pada kakek Panca, mereka berpisah di ujung hutan. Sebelum memulai perjalanan, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta kekuatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memulai perjalanan pada pukul 10 malam. Mereka terus menyusuri jalan yang sepertinya sudah lama tak dilewati manusia. Melihat jalanannya yang sudah dipenuhi rumput liar, posisi saat ini Agung masih berada di paling belakang, diikuti oleh Randy, kemudian Firman di posisi paling belakang. Tak lama mereka berjalan, dari belakang terdengar suara seperti derap langkah yang sangat ramai, membuat ketiganya berhenti. "Ingat pesan kakek Panca, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi," ucap Agung mengingatkan. "Ya Agung, mungkin mereka hanya berniat mengecoh atau menakut-nakuti kita saja." Dan Firman yang berada paling belakang tentu saja menggigil ketakutan. Semakin lama derap langkah itu terdengar semakin banyak, ditambah dengan suara riuh seperti di pasar. Dia terus melafalkan doa dalam hati masing-masing, berharap suara-suara tersebut akan hilang. Firman yang sudah tidak kuat mendengar suara itu berjalan mendahului Randy, membuat Randy kini berada di posisi paling belakang. Randy hanya bisa mencepikan bibirnya. Namun,
Lambat laun suara itu mulai terdengar seperti menjauh, lalu menghilang begitu saja. Dan mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba ujung mata Firman menangkap seperti kain putih yang berkibar di pinggir jalan. Ia memberanikan diri menoleh karena penasaran. "Huaa! Setan!" teriak Firman, kemudian berlari kencang melewati aku. Randy dan Firman menoleh ke samping, dan tampaklah sesosok kuntilanak setinggi pohon kelapa, dengan wajah menyeringai dan hanya berjarak 10 meter di tempat mereka berjalan. Dia kemudian tertawa cekikikan. "Setan!" ucap Randy, dan Agung kemudian berlari menyusul Firman. Saat dirasa sudah aman, mereka berhenti berlari dengan nafas ngos-ngosan. "Gua baru tahu ada kunti segede gitu," ucap Firman. "Mungkin itu emaknya Kuntiman," jawab Agung asal. Tak jauh dari mereka berhenti, ternyata di depan ada percabangan jalur. Mereka dilema antara memilih jalur kanan atau jalur kiri. Tentu saja mereka tidak melupakan pesan kakek Panca untuk terus memilih jalur kanan. Tapi yang ada di hadapan mereka saat ini adalah jalur kiri yang terlihat lebih meyakinkan karena jalurnya yang lebih lebar. Sedangkan jalur kanan terlihat seperti jalur yang sudah ditutup karena dipenuhi oleh rumput liar yang hampir menutup jalan, ditambah dengan semak belukar di pinggirnya. Mereka kini berpikir antara memilih menurut logika atau mengikuti pesan kakek Panca. "Gimana, Gung?" tanya Firman. "Ingat kata kakek Panca, tetap pilih jalur kanan apapun yang terjadi," jawab Agung. "Bisa jadi ini hanya tipu daya setan," tambahnya. Namun saat mereka mengamati jalur kanan, ternyata ada yang bergerak di semak-semak pinggir jalur itu. Mereka lalu mengambil senter dari tas yang mereka bawa karena dianggap lebih terang dibandingkan headlamp yang mereka pakai, lalu menyorotkan senter tersebut ke arah semak-semak yang bergerak. Namun betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa semak belukar tersebut adalah sarang ular. Entah berapa ratus ekor ular yang bersarang di sana dengan berbagai ukuran. Mereka kemudian mengatur strategi bagaimana caranya agar bisa melewati ular-ular itu dengan selamat. Karena tak membawa perkakas apapun, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melawan ular-ular itu dengan menggunakan ranting pohon. Mereka sudah siap menghadapi serangan ular itu dengan ranting pohon di tangan masing-masing. Rencananya, mereka akan melewati bergantian, tentu saja dibantu dengan jurus 1000 langkah. Agung memberanikan diri menjadi orang pertama yang akan melewati semak-semak itu. Dia mengumpulkan semua keberaniannya, dan bus, Agung lari sekencang yang dia bisa, melewati ular-ular yang menjulurkan lidahnya. Tanda merasa mencium adanya serangan. Para ular itu pun keluar dari sarangnya dan berkumpul di tengah jalur. Di percabangan, Randy dan Firman sedang menunggu agar ular-ular itu kembali ke sarangnya. Mereka berdua berencana akan melewati sarang ular itu bersama. Saat dirasa kondisi sudah aman, mereka berlari sekencang yang mereka bisa. Bahkan ada beberapa ular yang terinjak karena melakukan penyerangan. Sembari berlari, mereka terus mengayunkan ranting yang mereka pegang untuk menyingkirkan ular-ular yang sudah berdiri dan siap mematuk mangsanya. Akhirnya mereka bertiga terbebas dari drama sarang ular itu dan kembali berkumpul dengan Agung. "Lu gak kenapa-kenapa kan, Gung?" tanya Randy cemas. "Gak apa-apa, lu berdua gak ada yang kepatok kan?" tanya Agung. Keduanya menggeleng bersama. Tak ingin membuang-buang waktu, ketiganya memilih melanjutkan perjalanan. Saat ini jalan yang mereka lewati semakin menguras tenaga karena jalur yang terus menanjak menaiki bukit, ditambah bebatuan yang berhamburan di tengah jalan, membuat mereka harus lebih berhati-hati. Dari atas bukit mereka melihat seperti ada cahaya lampu dari sebuah gubuk tak jauh dari tempat mereka berdiri. "Apa mungkin ada yang tinggal di tengah gunung seperti ini?" ujar Randy. "Mungkin ini adalah jalur pendakian dan gubuk itu adalah warung tempat para pendaki beristirahat," jawab Firman asal. "Masuk akal sih," jawab Agung. Hati mereka terasa lega. Seenggaknya tak hanya mereka yang berada di atas gunung ini. Mereka bergegas mendekati cahaya lampu tersebut. Dan benar saja, ternyata cahaya lampu tersebut berasal dari lampu patromas yang dipasang di dinding warung. Jarak mereka dengan warung tersebut semakin dekat, dan tampaklah 2 orang perempuan dan laki-laki, mungkin sepasang suami istri. Orang itu tak terlalu besar tapi sangat bersih, terbuat dari bilik bambu dan beratapkan ilalang kering. Di sana sudah terpajang beberapa makanan jualan mereka, seperti kacang rebus, singkong rebus, gorengan, ada kopi juga.
Tentu saja hal itu sangat menggiurkan, apalagi cuaca dingin seperti ini. Ayo dek, silahkan. Mumpung masih hangat kacang sama singkong rebusnya, ucap ibu-ibu penjaga warung dengan mengembangkan senyum. Iya bu, ucap Randy dan Firman. Mereka berdua lalu duduk di kursi panjang yang memang disediakan untuk para pembeli. Maaf bu, kami tidak bisa berhenti di sini, karena kami buru-buru, ucap Agung sembari menarik kedua tangan teman-temannya yang akan mengambil singkong rebus. Agung lalu menyeret kedua temannya menjauh dari ruang tersebut. Lu kenapa sih Gung? Paling cuma 5 menit kok, ujar Firman. Lu lupa pesan kakek Panca kalau kita dilarang menerima makanan dari siapapun, tanya Agung. Tapi kan kita beli Gung, gak dikasih cuma-cuma, timbal Randy. Oke lu beli, tapi lihat warung itu sekarang, perintah Agung sembari menunjuk warung tadi. Keduanya menoleh bersamaan dan betapa terkejutnya mereka saat warung yang mereka singgahi adalah sebuah jurang yang sangat dalam, bahkan tak terlihat dasar. Astagfirullah, ucap Randy dan Firman bersamaan. Kami masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Jelas-jelas beberapa detik yang lalu kita duduk di depan warung itu, dan kini sudah menjadi jurang. Untung lo ingetin Gung, kalau enggak bisa-bisa langsung tamat ini, ucap Randy yang masih syok. Sejak awal lihat mereka, ucap aku. Curiga kenapa? Tanya Firman. Baju yang mereka pakai aja seperti tempo dulu. Rasanya di zaman yang serba modern ini udah jarang yang pakai baju kayak gitu. Apalagi dia bukan nenek-nenek. Dan lo lihat betapa bapak yang ada di dalam warung, tanya Agung serius. Iya lihat. Awalnya gua nggak curiga, tapi pas gua lihat ke bawah, ternyata kakinya nggak napak, ucap Agung. Hah? Sontak Firman dan Randy bersamaan. Makanya gua langsung seret lu berdua, timpal Agung. Keduanya bergidik ngeri mendengarkan penjelasan Agung. Tapi kita bersyukur masih diberi keselamatan. Lebih baik kita lanjutin perjalanan, kita nggak punya banyak waktu. Dan disetujui oleh kedua temannya. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuruni bukit. Tak butuh waktu lama untuk menuruninya, karena bukit ini tak terlalu tinggi. Jalur kini kembali landai, dan membuat kami bisa berjalan lebih cepat. Menurut kakek Panca, setelah kita menuruni bukit, itu berarti tak lama lagi kita akan sampai di Gapura Kampung Batu Karut. Dan benar saja, setelah melewati satu perancangan jalur, dari kejauhan sudah terlihat sebuah gapura yang lumayan besar. Kami bertiga berdiri di depan gapura. Ada rasa senang karena bisa sampai di sini dengan selamat, dan berhasil melewati berbagai rintangan dan tipu daya setan. Berharap bisa segera menyelamatkan Jaka dan segera membawanya pulang. Tapi tak bisa dipungkiri, rasa cemas kami lebih besar dibanding rasa senang saat ini. Kami tak tahu apakah kedatangan kami ke sini untuk menyelamatkan nyawa, atau bahkan untuk mengantarkan nyawa kami sendiri. Gapura tersebut berwarna hitam, berbentuk lengkungan dengan patung kepala bertanduk tepat di atasnya, serta ukiran yang memenuhi sisi kanan dan kirinya. Dengan segala keberanian, kami melangkah memasuki gapura tersebut. Dari luar gapura memang hanya terlihat hutan biasa. Tapi setelah masuk dan berjalan beberapa puluh meter, kami sudah bisa melihat beberapa rumah. Kami memilih bersembunyi di kebun yang gelap. Tak lupa kami mematikan headlamp agar tak ketahuan. Rumah-rumah di sini masih berupa rumah panggung. Jarak dari masing-masing rumah tak terlalu jauh. Tidak ada listrik di kampung ini. Mereka hanya mengandalkan cahaya obor yang ditempel di dinding rumah. Walaupun hari sudah larut, tapi kami masih melihat para warga yang berlalu lalang membawa berbagai macam makanan. Dengan cara disunggi, dibawa di atas kepala. Entah kemana mereka membawa makanan tersebut. Pakaian yang mereka kenakan juga masih berupa kain jari yang dipadukan dengan kebaya tempo dulu. Sedangkan yang laki-laki menggunakan baju komprang serta serba hitam lengkap belangkon di kepala mereka. Kami berniat untuk mencari rumah ketua kampung ini terlebih dahulu. Yang mana rumah ketuanya? Tanya Firman sembari terus memperhatikan rumah-rumah warga. Pasti yang paling bagus, jawab aku. Apa kita tanya warga yang lewat? Tanya Firman lagi. Jangan, nanti kita ketahuan kalau kita bukan warga sini, jawab aku. Lebih baik kita ikuti para warga itu. Siapa tahu ada petunjuk, jawab Randy sembari menunjuk ke arah sekelompok ibu-ibu yang menyungging makanan. Mereka mengikuti warga dengan cara mengendap. Sampai akhirnya ibu-ibu tersebut berhenti di sebuah lapangan yang begitu luas. Di sisi kanan lapangan terdapat sebuah bangunan yang lumayan besar dan sudah berjejer. Berbagai macam makanan serta buah-bahan, rupanya makanan-makanan yang mereka bawa dimasukkan ke dalam bangunan itu.
Sedangkan di sisi kiri terdapat sebuah rumah yang berbeda dari rumah warga yang mereka lihat sebelumnya. Rumah itu terbuat dari batu dan cukup besar. Ada 2 orang laki-laki bertubuh tinggi besar yang berjaga di pintu depan. Pasti rumah yang dijaga itu rumah ketuanya. Pasti Jaka ada di dalam sana. Tapi gimana cara kita masuk ke dalam sana? Pakaian kita aja beda. Pasti mereka sadar kalau kita ini manusia, ujar Firman. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tak sengaja Randy melihat beberapa baju yang sedang dijemur. Tanpa berpikir panjang, kami mengambil baju-baju itu dan segera memakainya. Tak ingin membuang waktu, kami berjalan menuju pinggir lapangan untuk berkumpul bersama para warga. Dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai lanjut usia, semuanya sudah berdiri di sini. Dari gerak-geriknya, mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Dengan penampilan kami saat ini, tentu saja tidak ada warga yang curiga. Namun ada rasa takut saat kami berkumpul dengan mereka. Kami sadar bahwa saat ini kami berada di tengah-tengah ratusan siluman. Aku dengar malam ini ada tumbal manusia, ucap seorang laki-laki bertubuh kurus. Kalau itu benar, Baginda Raja akan senang, karena ada persembahan tambahan dan kekuatan kita akan bertambah sempurna, jawab laki-laki di sampingnya. Mendengar itu, kami bertiga langsung saling pandang dan memutuskan untuk bertanya pada kedua laki-laki itu. Memangnya di mana manusia itu berada? Tanya aku memberanikan diri. Aku dengar masih di rumah ketua, jawab laki-laki bertubuh kurus itu sembari menunjuk ke arah rumah batu. Mendengar jawaban mereka, kami bertiga yakin bahwa manusia itu adalah Jaka. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah itu dijaga ketat. Tok 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 tok. Seorang laki-laki dewasa memukul kentongan dengan keras dan berteriak. Baginda Raja sudah datang, serunya berkali-kali. Sontak, semua warga yang berkumpul berlari menuju Gapura, kampung untuk menyambut kedatangan raja mereka. Melihat itu, kami rasa ini adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan Jaka. Namun ternyata ada beberapa laki-laki bertubuh tinggi yang bertugas mengamankan acara ini, dan mereka berjalan di paling belakang untuk memastikan tak ada warga yang tertinggal. Mau tak mau kami harus ikut berlari mengikuti mereka. Sesampainya di depan Gapura, mereka kemudian berbaris rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Dari depan Gapura terlihat sebuah arak-arakan memasuki kampung. Dilihat dari mereka kencananya, ternyata itu adalah arak-arakan yang kami lihat di hutan. Namun ada yang berbeda. Kali ini kereta kencana itu ditarik oleh kuda sungguhan, dan para siluman yang kami lihat di hutan kini berubah seperti manusia biasa. Saat kereta kencana melintas, semua warga membungkukkan badan mereka. Agar tak mencurigakan, kami pun ikut membungkukkan badan. Ujung arak-arakan sudah mulai terlihat. Kini warga ikut berjalan menyambung di barisan. Lapangan sudah penuh oleh warga yang baru datang. Namun kami bertiga heran. Saat kami meninggalkan lapangan untuk menyambut arak-arakan, lapangan ini masih kosong, hanya ada warga yang berkumpul. Sedangkan saat kami kembali, kini lapangan sudah dihias dengan megahnya. Seperti gedung pesta, bahkan tanah yang kami injak sudah dilapisi oleh karpet berwarna merah. Namun berbeda dengan kami, warga terlihat biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Raja dan ratu mereka sudah duduk dengan anggun di kursi yang paling megah di depan para warga. Bahkan lebih mirip seperti di pelaminan. Sedangkan warga yang datang dibiarkan duduk di bawah. Beberapa gadis remaja mempersembahkan tarian di depan raja dan ratu sebagai acara pembuka. Dipadukan dengan musik gamelan membuat pesta ini semakin meriah. Para pelayan hilir mudik menawarkan makanan dan minuman. Warga yang datang terlihat sangat menikmati pesta ini. Kami sedang duduk berbaur dengan warga. Kami mengikuti setiap gerak-gerik warga agar mereka tak curiga. Perasaan tadi ini masih lapangan kosong. Kenapa sekarang berubah jadi gedung pesta? Tanya Randy dengan berbisik. Ingat, kita bukan berada di kampung manusia, tapi ini kampung siluman. Mereka bisa berbuat apa saja di luar nalar manusia, jawab Agung tak kalah berbisik. Kalau ramai gini, gimana cara bebasin Jaka? Tanya Firman dengan mata yang terus berkelana kesana kemari, memperhatikan suasana pesta. Kita masih punya 3 benda yang diberikan kakek Panca. Gua yakin dengan ketiga benda itu kita bisa keluar dari kampung ini dan pergi membawa Jaka dengan selamat. Kami berhenti berbisik-bisik karena tarian dan juga musik berhenti. Semua warga yang sedang duduk dan menikmati pesta serentak berdiri. Dari samping depan datanglah seorang gadis cantik membawa baki berisi batu safir yang ditemukan Jaka di pos 2.
Batu itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Di samping kanan wanita cantik itu berjalan laki-laki yang terlihat berwibawa, dan di samping kirinya terdapat seorang perempuan yang begitu anggun dan cantik. Mereka memakai pakaian yang lebih bagus dari warga biasa, dan kami yakin bahwa mereka adalah ketua kampung ini. Dan dari belakang terdapat 4 orang yang membawa tandu, dan di atas tandu itu membawa tumbal manusia yang tak lain adalah Jaka, untuk dipersembahkan kepada raja dan ratu mereka. Lalu kedua persembahan itu diletakkan di depan raja dan ratu. Jaka masih menggunakan pakaian yang terakhir dia pakai sebelum menghilang. Matanya ditutup oleh kain berwarna hitam, tapi dia tak bergerak seperti sedang tertidur. Melihat itu, tubuh kami bergetar. Kami berpikir keras bagaimana cara membawa Jaka kabur di tengah keramaian para siluman-siluman ini. Sedangkan jika kami tak segera menyelamatkannya, mungkin dalam hitungan menit saja Jaka akan dijadikan tumbal oleh mereka. Kami berpindah ke barisan paling depan agar bisa melihat Jaka dengan jelas. Raja dan ratu tersenyum senang karena malam ini dia mendapatkan tumbal manusia. Semua warga yang melihat ikut senang karena mereka akan mendapatkan tambahan kekuatan. Sang raja berjalan ke depan mengambil kalung safir itu dan memakaikannya kepada sang ratu. Kemudian mereka berpegangan tangan dan merentangkan kedua tangan mereka dengan mata tertutup. Keduanya membaca sebuah mantra, dan seketika cahaya keluar dari kalung dan tubuh mereka. Semua warga serentak tersujud sampai ke lantai dengan posisi kedua tangan diluruskan ke depan sejajar dengan kepala. Melihat itu, kami rasa ini waktu yang tepat untuk membawa kabur Jaka. Walaupun terbilang nekat, tapi kami tidak peduli. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Aku menyikut tangan Randy dan Firman, memberi kode untuk segera beraksi. Posisi kami yang berada di paling depan membuat kami mudah untuk mengambil Jaka. Kami bertiga bangun dari sujud dan langsung menghampiri Jaka, kemudian menggotongnya menjauh dari lapangan. Beberapa warga yang berada di barisan paling depan terlihat mendongakkan kepalanya dan mengetahui jika kami membawa kabur Jaka. Namun mereka tak berani mengejar karena sang raja belum menyelesaikan mantranya. Kami terus berlari tatkala seluruh warga berlari berhamburan karena melihat kemurkaan sang raja dan sang ratu. Mereka semua diperintahkan untuk mengejar kami. Kami berlari menuju arah Gapura, namun rasanya tak sampai-sampai. Saat melihat ke belakang, ternyata warga semakin dekat, sedangkan kami tak bisa berlari kencang karena sembari menggotong Jaka. "Ke situ!" teriak Agung sembari menuju ke samping rumah panggung. Kami mengikuti instruksi Agung dan berlari hingga ke belakang rumah itu. Kami tak sengaja melihat pintu rumah belakang dan tidak terkunci. Kami masuk ke dalam untuk menghindari massa. Namun sialnya ada warga yang melihat kami memasuki rumah itu. Sesampainya di dalam, Firman segera mengunci rumah dengan grendel yang berada di samping dan di atas pintu. Sedangkan Agung dan Randy meletakkan Jaka di lantai. Riuh warga sudah terdengar di luar. Mereka sedang berusaha mendobrak pintu. Kami berempat duduk berkumpul menghadap Jaka yang masih pingsan. Sedangkan Agung sedang menabur-naburkan serbuk yang diberikan kakek Panca. Brak! Pintu terbuka, terlihat banyak warga yang mengumpul di depan pintu. Mata mereka sibuk menyisir setiap sudut rumah mencari keberadaan kami. 2 orang berbadan tinggi besar masuk dan memeriksa semua orang dan mengobrak-abrik seluruh isi rumah. Mereka berdua adalah pengawal yang kami lihat di depan pintu tetua kampung sebelum pesta dimulai. Padahal kami berada tepat di hadapan mereka. Bahkan mereka berkali-kali melewati subuh kami. Tapi berkat serbuk itu mereka tak bisa melihat kami. Karena tak menemukan keberadaan kami, kedua orang tersebut keluar dengan wajah kecewa dan marah. "Siapa pemilik rumah ini?" tanya salah satu dari mereka. Warga yang ketakutan akhirnya memberitahu mereka. "Rumah ini milik Suryono dan Darmi, Tuan," jawab salah satu warga. "Bawa mereka ke hadapan kami," perintah mereka. Lalu warga bubar mencari keberadaan Darmi dan Suryono, sedangkan kedua laki-laki itu masih berdiri di ambang pintu. Tak lama Darmi dan Suryono datang diseret warga, kemudian didorong ke hadapan 2 laki-laki itu. "Dasar pengkhianat," ucap salah satu pengawal. Dengan wajah ketakutan, Darmi dan Suryono bersujud di hadapan para pengawal itu dengan air mata yang sudah tumpah ruah. "Ampuni kami, Tuan, kami bukan pengkhianat," ucap Darmi di sela-sela tangisnya. "Jelas-jelas warga melihat keempat pemuda itu masuk ke rumah kalian, tapi kami tak menemukan siapapun di sini. Di mana kalian sembunyikan mereka?" teriak pengawal itu sembari menendang keduanya hingga terjungkal ke belakang.
Tubuh Darmi dan Suryono semakin bergetar mendengar teriakan itu. Jika kalian tak memberitahu keberadaan mereka sekarang, maka kepalamu akan aku tebas saat ini juga, ancam pengawal. Ampuni kami Tuan, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Darmi dan Suryono semakin meraung-raung di kaki para pengawal. Dasar pengkhianat, tua bangka pengkhianat. Bunuh dia. Terlihat amarah puluhan warga yang menghakimi Darmi dan Suryono. Mereka terus melontarkan kata-kata pedas untuk keduanya. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang melemparkan batu ke punggung Darmi dan Suryono. Darmi dan Suryono tidak menanggapinya. Mereka memilih untuk terus bersimpuh di kaki para pengawal itu. Aku tanya sekali lagi, di mana keempat pemuda itu? Tanya pengawal sembari mencengkeram dagu Suryono dengan kuat. Kami tidak tahu apa-apa Tuhan. Kami tidak mengenal mereka. Ampuni kami Tuhan, ucap Suryono sembari menangkupkan kedua tangannya di dada dengan raut wajah ketakutan. Sedangkan Darmi masih menangis sesenggukan sembari bersujud di kaki pengawal. Badannya bergetar hebat, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Terlihat kedua pengawal itu saling berbisik, lalu tak lama kemudian mereka pergi, membawa Darmi dan Suryono dengan cara diseret. Warga yang berkumpul ikut pergi meninggalkan rumah itu. Dari dalam rumah terdengar raungan Darmi dan Suryono serta teriakan warga yang menghakimi keduanya. Suara mereka mulai terdengar menjauh. Kami bertiga kaget karena perbuatan kami mengakibatkan dua nyawa terancam. Gimana ini Gung? Tanya Firman ketakutan. Kita harus segera bangunin Jaka dan menyelamatkan mereka. Mereka nggak salah, ucap Agung. Kami bertiga berusaha membangunkan Jaka. Berbagai cara sudah kami lakukan, tapi Jaka tak bergeming. Agung mencoba mengajak denyut Nadina, dan semuanya normal. Jaka masih hidup, tapi kenapa dia tak mau bangun? Lalu Randy mengeluarkan sisa air minum di tas kami dan biur. Dia menyiram Jaka dengan air tersebut tepat di wajahnya. Jaka bangun terbatuk karena air yang masuk ke hidungnya. Kami lega. Akhirnya Jaka bangun juga. Raut wajah Jaka terlihat ketakutan. Mungkin dia mengira masih berada di rumah ketua kampung. Namun perlahan kesadarannya mulai pulih. Dan raut wajah ketakutan itu berubah menjadi tangis bahagia. Kami semua berpelukan saking terharunya karena bisa berkumpul kembali. Maafin gua nyesel. Gua nggak tahu kalau batu itu bisa bikin gua hampir kehilangan nyawa gua sendiri. Terima kasih kalian sudah selamatin gua, ucap Jaka sembari terus menangis meratapi kesalahannya. Kita bertiga udah maafin lo. Gak ada gunanya lo menyesal. Sekarang semuanya sudah terjadi. Dan asal lo tahu, untuk sampai di kampung ini itu nggak mudah, banyak rintangan yang harus kita lalui, ucap Agung. Bener kata Agung Jak, selama kita belum keluar dari kampung ini, berarti kita belum selamat, timpal Randy. Gimana caranya kalian bisa ada di sini? Dan dari mana kalian tahu gua ada di sini? Tanya Jaka keheranan. Ceritanya panjang Jak, kita nggak mungkin cerita sekarang. Kita harus keluar dari kampung ini secepatnya, jawab Firman. Tapi Man, kita harus selamatin Bu Darmi dan Pak Suryono dulu. Nyawa mereka sedang terancam, ucap Agung. Sedangkan di kediaman ketua kampung, seseorang sedang mengamuk dan melempar semua benda yang berada di dekatnya. Sedangkan sang istri tak bisa melakukan apa-apa karena kebiasaan buruk sang suami yang tidak segan-segan melukai siapapun saat dia marah. Ya, dia adalah sang ketua. Dia kesal karena tawanannya dibawa kabur. Belum lagi dia dimarahi habis-habisan oleh raja karena tidak becus menjaga satu manusia saja. Dia memerintahkan banyak pengawal untuk mencari keempat pemuda itu dengan segera membawa mereka ke depan, baik hidup ataupun mati. Dia tidak menyangka semua rencananya akan berakhir kacau seperti ini. Tak lama istrinya datang dan memberitahukan bahwa ada pengkhianat yang menyembunyikan empat pemuda yang mereka cari, dan para pengawal sudah membawa dua pengkhianat itu ke rumahnya. Sang ketua segera menemuinya dengan penuh amarah. Kurang ajar, kalian telah berkhianat di kampung ini. Kalian tahu apa hukuman untuk pengkhianat? Tanya sang ketua pada Darmi dan Suryono. Suaranya menggelegar memenuhi seisi ruangan. Saya tidak berkhianat ketua, saya tidak tahu apa-apa. Tangis Suryono dan Darmi kembali pecah saat itu juga. Beritahu aku di mana kalian menyembunyikan mereka, maka aku akan melepaskan kalian, ucap sang ketua. Ampun Tuan, kami tidak tahu, ucap Darmi sembari menangis meraung-raung di hadapan sang ketua. Omong kosong, pengawal bawa dia ke lapangan, ucap ketua dengan sangat murka. Jangan ketua, kami mohon, belas kasihan dari ketua.
Kami tidak pernah menyembunyikan manusia manapun, teriak Darmi dan Suryono. Mereka terus meronta-ronta, tapi semua itu seakan sia-sia. Para pengawal membawa keduanya ke lapangan dan mengikat mereka di tiang yang biasa digunakan untuk mengeksekusi para warga yang tidak patuh aturan. Kita nggak punya banyak waktu, kita harus segera keluar dari rumah ini dan menyelamatkan Bu Darmi dan Pak Suryono, ucap Firman dengan tergesa-gesa. Saking terharunya mereka sampai lupa kepada Darmi dan Suryono. Siapa mereka? Tanya Jaka. Kita nggak punya banyak waktu buat jelasin semuanya sekarang. Lo udah bisa jalankan, Jak? Tanya Agung. Bisa, gue nggak apa-apa, jawab Jaka. Mereka bergegas keluar dari rumah Darmi dan Suryono. Tujuan mereka saat ini adalah rumah ketua kampung. Mereka yakin Darmi dan Suryono berada di sana.